adalah majelis yang penuh keberkahan karena di dalam majelis ini, di dalam forum kita ini, kita akan melakukan pengkajian. Di dalamnya kita akan selalu menyebut dan mengingat tidak hanya nama Allah, sifat-sifatnya, akan tetapi juga peraturan-peraturan yang sudah disiapkan olehnya untuk kemudian kita terapkan dalam amal kita sehari-hari, termasuk dalam ketika kita hendak melakukan amal terbaik sebagai seorang dokter muslimah. Saya mengucapkan terima kasih sudah diundang oleh panitia untuk bisa bertemu dan berbagi dengan sejawat dokter sekalian. Izinkan saya untuk melakukan share screen. Alhamdulillah. Jadi pagi hari ini kita hendak mencari tahu bagaimana Islam memberikan tuntunan kepada kita semua untuk bisa mendudukkan, bisa menyelaraskan profil kita sebagai seorang dokter dan profil kita sebagai seorang muslimah gitu. Nah, kalau di judulnya itu kan menyelaraskan antara peran dokter dengan aktivitas muslimah begitu ya. Nah, kalau kalau kita lihat paling tidak ada 3 atribut, 3 item yang hendak ditekankan di situ. Ada keberadaan kita sebagai seorang muslimah, ada keberadaan kita sebagai seorang dokter, dan ini kemudian saling beririsan. Dan kita hendak mencari tahu bagaimana tuntunan Islam di dalam hal ini. Kenapa kok kemudian kita mencari tahu tuntunan Islam dalam hal ini? Kenapa kok kemudian kita tidak mencari perspektifnya feminis atau perspektifnya siapa begitu ya, yang lain-lain untuk memberikan tuntunan kepada kita. Karena ketika kita melakukan pengakuan, ikrar, syahadat kalau bahasa lainnya, kita mengaku kita adalah seorang yang beriman, seorang mukmin, seorang muslim, maka di sana konsekuensi dari keimanan kita itu adalah kita wajib menjadikan syariah Islam tadi sebagai rujukan dalam segala persoalan yang kita perselisihkan, dalam segala persoalan kita tanyakan. Ini jelas sekali kalimatnya. Ibu-ibu nanti bisa buka di dalam surat An-Nisa ayat 65. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Ini adalah sebuah ayat yang sangat tegas dan sangat jelas, sangat keras bahkan ya, karena di sini nih Allah bersumpah, padahal yang bicara ini Allah, dan Allah bersumpah dengan namanya, dengan menyebutkan ada huruf sumpah di sini ya, yaitu waw qasam di sini. Maka benar-benar sungguh demi nama Tuhanmu. Padahal ini adalah Allah sendiri. Maka ketika Allah bersumpah dengan namanya, ini artinya kalimat setelahnya itu bukan kalimat yang main-main. Dan kita bisa lihat ketika kemudian Allah mengatakan tidaklah dikatakan mereka semua itu beriman, berarti kita dinafikan, keimanan kita semua itu dinafikan, kecuali, nah, kemudian diberikan pembatasan, hatta, hingga, sehingga yuhakkimuka fima syajara bainahum. Yang pertama, mereka itu mau menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim di dalam segala apa persoalan yang mereka perselisihkan. Menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai hakim di sini artinya adalah menjadikan risalah yang dibawa oleh beliau, karena Rasulullah itu kan manusia plus risalah. Menjadikan risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu sebagai pemutus atas segala persoalan kita hadapi. Kita bertanya tentang persoalan bagaimana seharusnya kita memilih makanan, bagaimana kita memilih pakaian, bagaimana cara kita bergaul, bagaimana sampai pada level bagaimana kita mengatur ekonomi, mengatur pergaulan, mengatur sistem hukum, bagaimana kalau kemudian ada yang melakukan korupsi, bagaimana kita menjatuhkan hukuman. Ini semua adalah persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dikatakan kita itu beriman kalau kita menjadikan Rasulullah Muhammad dan risalah yang dibawanya itu sebagai pemutus atas segala persoalan yang kita perselisihkan. Lalu yang kedua, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian setelah engkau putuskan, tidak terdapat pada diri mereka itu adanya harajam, keberatan terhadap apa yang engkau putuskan, mimma qadaita. Dan mereka yusallimu taslima. Jadi misalkan kemudian awalnya kita itu berselisih tentang bagaimana sih sebenarnya harusnya kita itu memakai pakaian, berselisih yang kalau musim
Kalau musim hujan yang begini, kalau musim kering yang begini, kalau macam-macam. Kalau mengikuti tren ala ini begini, kalau kiblatnya ke sana ya begini, macam-macam begitu. Tapi ketika kemudian kita, oh saya muslim, muslim itu ikrar ketika saya mengikrarkan diri saya seorang mukmin, saya iman pada Allah, itu pasti ada konsekuensinya. Jangankan mengakui bahwa saya ini ada dan tidak adanya itu diadakan oleh Allah. Allah itu yang mengadakan segala sesuatu alam semesta dan kehidupan ini dari tidak ada yang menjadi ada. Jangankan pengakuan yang sebesar ini, kita ngaku kita menjadi seorang dokter di salah satu rumah sakit, salah seorang dokter di salah satu puskesmas. Pengakuan itu pasti ada konsekuensinya. Nggak mungkin ada pengakuan nggak ada konsekuensinya. Entah itu kemudian harus masuk setiap hari apa, jam berapa, memenuhi kewajiban-kewajiban apa, itu selalu ada konsekuensi dari pengakuan kita, ikrar yang kita lakukan. Demikian pula ketika kemudian kita mengaku bahwa saya ini orang beriman, maka Allah kemudian mengatakan tidak dikatakan beriman kecuali satu, kalian menjadikan Rasulullah Muhammad dan risalah yang dibawa sebagai pemutus, sebagai solusi atas segala persoalan yang kau perselisihkan. Dan ketika sudah diputuskan, kita sudah tanya ke Islam, lalu kemudian kita dapatkan jawabannya. Oh, untuk makan, tuntunan Islam tentang makan, kita diperintahkan makan yang halal, yang thayyib, yang adabnya tidak boleh berlebih-lebihan, makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang, dengan begini posisinya, adab makannya dengan tangan kanan mulai dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan penjelasan, oh begitu ternyata jawaban Islam, maka dikatakan kita beriman itu adalah kita tidak ada rasa keberatan sedikit pun terhadap putusan yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad tadi, dan kita menerimanya dengan sepenuh hati. Jadi sangat wajar kalau kemudian kita ngaku mukmin, kita ngaku muslimah, kemudian kita mau cari tahu bagaimana sih sebenarnya cara kita berprofesi sebagai seorang dokter dan muslimah itu, kita cari tahunya kepada tuntunan Islam, bukan kemudian cari tahu ke yang lain-lain gitu ya. Nah, saya tambah lagi dengan satu dalil yang lain bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk setiap kali kemudian kita itu memiliki satu perkara, satu urusan yang kemudian kita mencoba mencari apa jawabannya, begitu, maka diperintahkan untuk wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tatabi ahwaahum. Kita diperintahkan untuk memutuskan perkara yang ada di antara kita itu sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, maka ketika kemudian kita mencoba membuka bagaimana pandangan Islam terkait dengan hal ini, tadi saya katakan kita hendak mencoba mencari tahu penjelasan terkait dengan profil kita sebagai seorang muslimah yang kemudian hari ini sudah kita ketahui ini jalan hidupnya ternyata kita qadarullah adalah menjadi seorang dokter, dan bagaimana kemudian memadukan keduanya. Maka saya akan ajak ibu-ibu membuka lebih awal lagi, lebih mundur lagi sebelum bicara kepada dokter, karena atribut dokter itu kita dapatkan tuh kalau level pendidikan itu level pendidikan tinggi. Itu setelah banyak sekali peran dan posisi yang kita punya, baru kemudian kita kenal ada posisi sebagai seorang dokter itu. Nah, bagaimana sebenarnya penjelasan Islam terkait dengan posisi seorang perempuan? Ketika Islam memandang perempuan dan memandang pada laki-laki, kita akan mendapatkan sebuah penjelasan yang sangat adil dan manusiawi yang itu tidak akan kita dapatkan itu di tempat lain, gitu ya. Jadi pandangannya itu menunjukkan kedalaman, ketepatan untuk meletakkan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Bahwa ketika kita bicara seorang perempuan, maka dia adalah manusia plus karakter-karakter tertentu yang kita kenal sebagai seorang perempuan. Maka di situ itu kemudian dijelaskan oleh Islam dari sisi aspek kemanusiaannya, maka dia itu sama persis dengan laki-laki. Sehingga ketika kemudian dia dipandang sama, ketika dia diberikan sebuah amanah atau diberikan beban hukum, maka beban hukumnya sama. Ketika pada kaum laki-laki diberikan kewajiban untuk menjadikan hidup ini adalah untuk mengabdi kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Itu laki diperintahkan untuk menghamba pada Allah, perempuan juga. Ketika laki-laki diperintahkan untuk sholat, perempuan juga. Ketika dia meninggalkan aktivitas yang diwajibkan tersebut, mendapatkan ancaman azab, maka perempuan juga ketika melakukan hal yang sama akan mendapatkan hal yang sama, persis. Tapi kemudian bahwa pada diri seorang perempuan dan laki-laki itu ada aspek yang membedakan, yaitu aspek feminitas dan maskulinitasnya yang membuat
Islam ketika kemudian memandang kepada aspek yang berbeda ini, ada taklif yang berbeda, ada beban hukum yang berbeda. Akan tetapi meskipun kemudian di situ ada taklif atau beban hukum yang berbeda, tidak menunjukkan serta-merta oh pasti laki-laki itu lebih mulia, perempuan tidak, atau sebaliknya, tidak seperti itu. Tapi nanti akan kita ketahui di belakang bahwa baik laki-laki ataukah perempuan, mereka akan sama-sama punya peluang untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, yaitu ketika mereka menjadi orang yang paling bertakwa. Nah, ketika kemudian kita coba telusuri posisi seorang muslimah, gitu ya, pasti berawal dari kemunculan kelahirannya dulu. Paling awal itu kan dia tidak akan bisa menjadi seorang atau menduduki posisi apapun setelahnya, apakah itu sebagai anak, istri, ibu, anggota masyarakat, sebelum dia itu diciptakan oleh Allah. Jadi sejak kemunculannya, perwujudannya, kelahirannya, dia itu sudah menyandang status dia adalah makhluk bagi penciptanya. Dia adalah hamba bagi penciptanya, hamba Allah. Lalu kemudian sebagai hamba Allah ini tadi, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, kita pada saat itu juga dikehendaki oleh Allah, mekanisme penciptaan itu adalah melibatkan keberadaan orang tua. Bukan Allah ciptakan langsung begitu, tapi kita melalui sebuah hukum yang Allah buat, ada orang tua, ada bapak dan ibu yang menjadi sebab kemunculan kita. Sehingga pada waktu kita dilahirkan, maka kita otomatis memiliki posisi juga sebagai seorang anak pada saat itu di dalam keluarga tersebut. Setelah kemudian kita besar, ada yang kemudian di antara kita mengambil amanah baru, posisi baru. Dengan menikah, maka kemudian kita mendapatkan amanah baru, posisi baru sebagai seorang istri. Yang ketika posisi baru ini kita dapatkan, karena dia itu menambah amanah yang sebelumnya ada, itu tidak menghapuskan kedudukan kita sebagai hamba Allah ataupun kewajiban kita sebagai anak. Dan kemudian ada dalam pernikahan itu Allah kehendaki, kemudian lahirlah dari rahim kita anak-anak generasi-generasi baru. Sehingga kita memiliki posisi baru yaitu sebagai seorang ibu. Dan lagi-lagi ini adalah amanah tambahan, menambah amanah atau posisi yang sudah ada. Sehingga dia tidak akan menghapuskan kewajiban yang ada sebelumnya. Dan kemudian bahwa kita itu hidup di tengah-tengah masyarakat, tobiinya, alaminya, pasti kita tidak bisa hidup sendirian. Kita pasti hidup bersama-sama. Dan hidup di tengah masyarakat itu meniscayakan kita itu harus melakukan peran kita itu sebagai anggota masyarakat. Kita adalah partner dari kaum laki-laki untuk dan juga anggota masyarakat yang lain untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang kondusif untuk kita. Ini adalah posisi yang akan kita tempati, begitu kan ya. Sehingga dari sini yang pasti akan menjadi posisi dasar untuk semua siapa saja dari kita, pasti kita adalah hamba Allah. Yang kemudian kalau kita mengakuinya, itulah membuat kita menjadi seorang mukmin atau muslimah, gitu kan ya. Jadi karena kita mengakuinya, di dalam kata muslimah itu kan ada unsur manusia perempuan yang kemudian mengaku sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, beriman kepada Allah, muslimah. Itu pasti menjadi itu identitas kita semua. Tidak semua dari kita kemudian akan menjadi seorang istri. Mungkin bisa jadi ada yang tidak bisa karena qada Allah, bisa karena dan seterusnya begitu ya. Itu tidak mengambil amanah sebagai istri ataukah ibu ataukah kemudian porsi-porsi peran publik tertentu di tengah masyarakat. Tetapi bahwa kita adalah hamba Allah, kita itu adalah seorang manusia, maka ini menjadi sebuah identitas dasar. Sehingga ada atau tidaknya kita diciptakan oleh Allah itu yang akan menjadi penentu bagi posisi dan peran-peran kita berikutnya. Karena itulah kenapa kemudian ketika misalkan masing-masing posisi atau peran itu saling seolah-olah saling menegasikan, mana yang paling kemudian harus kita taati, ketaatan mutlak yang harus kita miliki, yang harus kita berikan itu adalah kepada Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir kita. Qaidahnya adalah la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk manapun, mau itu suami kita, mau itu bapak kita, mau itu ibu kita, mau itu atasan kita, mau itu presiden kita misalkan begitu. Kalau dalam rangka maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk manapun kalau itu dalam rangka maksiat kepada Allah. Artinya, misalkan satu saat nanti itu kita dalam satu episode atau segmen kehidupan kita itu kita diperintahkan oleh orang tua untuk misalkan, kamu jangan memakai kerudung, jangan menutup aurat, karena nanti itu akan mengganggu rizkimu, misalnya begitu kan, peluangmu untuk kerja begini. Maka pada saat itu la ta'atan li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada
makhluk yaitu orang tua kita ketika kemudian dia memerintahkan kita untuk maksiat, sementara Allah yang menciptakan kita memerintahkan kita tadi untuk menutup aurat. Atau misalkan di satu tempat kerja ada episode hidup kita yang kemudian dibuatlah jam kerja itu sampai tidak memungkinkan melakukan sholat misalnya, maka la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Kita juga bisa jelas mendudukkan apa kemudian saya harus ikuti ritme ini gitu ya. Sebenarnya posisi saya sebagai seorang dokter atau sebagai seorang pekerja di satu tempat ini, itu tuh tidak akan ada kalau saya tidak diadakan oleh Allah dan diberikan kesempatan hidup sampai tumbuh besar seperti ini. Tidak ada ketaatan pada makhluk manapun kalau itu dalam rangka maksiat pada Allah. Nah, kalau kemudian kita bicara kekhasannya muslimah, berarti kan bukan hanya sama seperti laki-laki dari sisi manusianya, tetapi yang mempertimbangkan aspek feminitasnya, maka ada peran khas seorang muslimah yaitu sebagai warbatul bait, sebagai ibu dan istri serta manajer rumah tangga. Nah, kalau kita detailkan satu persatu yang dimaksud dengan amanah atau posisi kita sebagai hamba Allah, maka di situ ada kewajiban. Ini langsung saya sampaikan simpulan atau reviewnya saja. Sebenarnya semua apa yang tertulis di sini itu ada sandaran hukumnya, ada dalil-dalil yang menunjukkan itulah yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Bahwa kita harus memiliki keimanan yang benar dan kuat, yang kokoh. Jadi tidak boleh kemudian keyakinan kita kepada Allah itu sifatnya warisan. Kita nggak tahu, nggak meyakini. Benar nggak sih memang kita itu berasal dari Allah? Benar nggak sih alam semesta ini memang diciptakan oleh Allah? Betul tidak kalau kita itu memang hidupnya hanya untuk mengabdi kepada Allah dengan menjalankan seluruh episode hidup kita sesuai dengan tuntunannya? Itu harus ditemukan melalui thoriqul iman yang sahih, melalui telusur iman yang sahih. Tidak diperkenankan kita itu mengikuti nenek moyang kita saja. Kita temukan nenek moyang kita menyembah pohon misalkan, menganut keyakinan animisme dan dinamisme, ada roh-roh yang kemudian menguasai kehidupan dan yang menjadi penentu, misalkan seperti itu, yang kemudian sebagai kearifan lokal. Maka kalau kemudian kita adalah hamba Allah, itu diwajibkan untuk memiliki keimanan itu melalui proses pembuktian sendiri sehingga menjadi sebuah keyakinan yang kuat. Karena sebuah akidah itu adalah tasdikul jazim mutabi lil waqi andalilin. Tasdik, pembenaran, ikrar, aktivitas yang sifatnya aktif, bukan dipaksa, tapi dia yang mengakui sendiri. Dan pengakuan itu atas hal yang sifatnya jazim. Jazim itu pasti itu nggak ada keraguan. Sesuatu yang tidak ada keraguan sedikit pun itu mengharuskan kita mendapatkannya melalui sebuah proses pembuktian dengan hanya menggunakan dalil yang kuat saja. Nah, makanya itu kemudian kita harus bisa menjawab, apa benar memang alam semesta ini berasal dari Allah? Betulkah Allah yang menciptakan itu memang pengatur ini semua? Apa ini buat kebetulan? Kok kebetulan kita punya mata untuk melihat? Kebetulan kita punya telinga? Kebetulan kok sistem pencernaan kita itu susunannya seperti itu, enzim-enzimnya begitu. Ada yang bertugas untuk mencacah-cacah makanan seperti di gigi, ada yang bertugas untuk menggerakkan makanan itu ke dalam seperti lidah, ada yang kemudian melumatkannya, membasahinya dan diberi enzim tertentu. Itu semua kebetulan. Apakah kebetulan atau memang itu sesuatu yang itulah bentuk mudabbirnya Allah begitu. Itu harus kita benar-benar kita temukan keyakinan itu sampai seperti orang yang hendak diyakinkan oleh seorang pesulap gitu kan ya. Dia mau menunjukkan bahwa dia berhasil memunculkan seekor singa di dalam kandang yang kosong. Itu kan untuk bisa meyakinkan si peserta, si penonton, akan dia ajak itu penonton itu, coba Anda buktikan, Anda lihat. Betul kan ini kerangkengnya ini, kandangnya ini kosong, tidak ada hubungan dengan apapun. Sehingga ketika kemudian nanti dia berhasil mewujudkan di situ ada singa, dia hendak membangun keyakinan yang memuaskan bagi si penonton itu. Sama dengan ini, kita akan bisa mendapatkan sebuah keyakinan yang kuat kalau kita melakukan sebuah proses pembuktian. Lalu setelah kemudian kita meyakini dengan ikrar kita tadi itu, dengan syahadah yang kita sampaikan itu, kita paham bahwa ternyata pengakuan itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah tadi itu menjalani hidup ini semua dalam rangka beribadah kepada Allah. Artinya apa? Seluruh episode hidup kita itu harus terikat pada seluruh perintah dan larangannya. Kalau itu diperintahkan, kita taat. Kalau itu dilarang, kita tinggalkan. Kalau itu dianjurkan, kita berusaha untuk mengambilnya. Kalau itu dianjurkan untuk ditinggalkan, kita berusaha untuk meninggalkannya. Kalau itu kemudian diberikan oleh Allah pilihan, maka kita akan memilih mana yang kemudian dituntunkan oleh Islam itu untuk menjadi pilihan yang terbaik. Itu yang kemudian kita kenal nanti, itu perintah dan larangan Allah ini muncul dalam bentuk hukum syarak, wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Kalau diperintahkan
harus diperintahkan, berarti kita harus ambil sebagai sebuah kewajiban. Kalau itu larangan yang sifatnya pasti, berarti haram, itu harus kita tinggalkan. Kalau itu perintah tapi sebuah keutamaan untuk melakukan, oh sunnah, berarti saya akan berusaha untuk memperbanyaknya. Kalau ini dilarang tapi merupakan keutamaan saja meninggalkannya, maka itu makruh. Kita akan berusaha memperbanyak untuk meninggalkannya. Sementara kalau mubah merupakan pilihan, mau ambil ataukah tidak. Gitu. Dan kita ingat bahwa di antara semua hambanya itu, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Bukan yang laki, bukan yang perempuan, bukan yang ditanya paling banyak, bukan yang dia mengambil posisi sebagai pemimpin atau yang dipimpin, suami ataukah istri, semuanya sama. Rakyat bisa jadi lebih mulia dari pemimpinnya kalau dia yang lebih bertakwa. Sebaliknya, meskipun pemimpin, kalau dia ternyata banyak bermaksiat dan tidak takwa, maka bisa jadi dia lebih tidak mulia dari rakyatnya yang bertakwa. Begitu. Lalu proses berikutnya. Porsi berikutnya kita mengambil porsi sebagai seorang istri. Nah, kalau tuntunan sebagai seorang istri ini, di situ kemudian Islam memberikan, ada banyak penjelasan itu di dalam Al-Quran maupun hadis ya, yang khas. Kalau profil seorang istri itu yang disebut adalah istri solihat dan qonitat. Ya, solihat itu bahkan kalau hadis mengatakan itu sebagai sebaik-baik perhiasan. Ya, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia ini semuanya ini adalah perhiasan, keindahan. Gunung itu ya keindahan, tanaman-tanaman, bunga-bunga, air sungai, air laut, apapun ini manusia yang lain dan seterusnya itu perhiasan, keindahan. Termasuk juga emas, logam-logam mulia, batu-batu mulia, semua perhiasan. Tetapi wa khairum mata'iyah, sebaik-baik perhiasan di antara itu semua adalah al-mar'ah solihah. 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 Kemudian di Anisa itu juga kemudian diterangkan perempuan-perempuan yang hafizat, yang qonitat. Yang qonitat itu istri-istri yang taat pada suaminya ketika dalam rangka taat pada Allah. Jadi untuk posisi sebagai seorang istri ini, di antara kekhasan itu adalah bahwa kita itu wajib taat kepada suami kita mutlak kecuali dalam satu perkara, kecuali dalam satu kondisi, yaitu kalau suami itu dalam rangka melakukan maksiat pada Allah, baru kita tidak boleh taat. Tapi kalau kemudian meskipun itu perintahnya itu hal yang sifatnya mubah, itu bahkan jatuhnya menjadi wajib ketika sudah disampaikan. Misalkan suami minta untuk kemudian kita memakai baju tertentu yang itu di dalam rumah mubah, mau pakai kaos, mau pakai apa, katanya diperintahkan sebenarnya mubah, tapi ketika itu disampaikan minta kita untuk melaksanakan jatuhnya menjadi wajib. Minta dibuatkan minuman apa misalnya dan seterusnya. Jadi itu hanya dalam satu keadaan kita wajib tidak boleh taat, yaitu ketika dalam rangka maksiat kepada Allah. Di situ kemudian kita memiliki peran untuk menjadi penjaga kehormatan dan kemuliaan suami. Dan itu nanti akan secara berkelanjutan itu akan juga menjadi penjaga kehormatan dan kemuliaan masyarakat. Jadi bahwa manusia laki perempuan dengan karakter feminitas dan maskulinitasnya ini satu sama lain itu saling menjadi perangsang satu dengan yang lainnya, kan begitu kan. Yang mereka bisa jadi memang suka sama suka karena Allah menciptakan mereka itu untuk berkembang biak, tentu akan diciptakan memang ada karakter begitu agar kemudian mereka saling memenuhi naluri seksualnya. Tetapi kemudian di situ diberikan tuntunan, bukan ditiadakan, tapi diberikan tuntunan pemenuhannya adalah dalam pernikahan. Maka di situ dikenal ada suami dan istri. Jadi tidak akan ada nafsu-nafsu yang terumbar di luar sana. Maka akan muncullah kemuliaan dari seorang laki-laki, seorang perempuan, keluarga dan masyarakat. Ketika dia ada di samping suaminya, istri-istri adalah pakaian bagi suaminya, menutupi auratnya, menutupi kekurangannya satu sama lain. Dan ketika tidak ada di tempat, dia adalah wanita yang terpercaya untuk menjaga kehormatan diri, harta, rumah, dan anak-anak yang ditinggalkan suaminya. Dan dia juga adalah manajer pengelola rumah tangga suaminya. Ini semuanya, ini kalimat-kalimat ini sebenarnya ada tuntunan dalil-dalil yang dan menunjukkan hal itu, baik di Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, kemudian sebagai ibu, kalau sebagai ibu setelah menikah itu kan kemudian ada di antara kita yang kemudian mendapatkan amanah menjadi seorang ibu. Posisinya itu kalau kemudian kita lihat ketika kita mencoba mencari tuntunan di dalam Al-Quran, kita akan dapatkan penjelasan Al-Quran terkait dengan peran perempuan itu yang paling banyak memang sebagai istri. Sebagai istri penjelasannya. Kenapa? Karena dia itu awal sebelum kemudian ada
peran yang lain sebagai seorang ibu dan pendidik anak itu belum ada kalau dia nggak jadi istri. Dan kalau kemudian untuk bisa melaksanakan kewajibannya sebagai ibu ini dengan bagus, itu kalau dia tidak beres untuk amanah sebagai istrinya, pasti akan sulit. Kenapa? Karena di dalam posisi sebagai istri tadi, ada kewajiban tadi taat kepada suami secara mutlak kecuali dalam rangka maksiat pada Allah, kan begitu. Kalau dia tidak harmonis, kalau kemudian di situ tidak ada hak dan kewajiban yang belum terpenuhi, akan susah untuk bisa melaksanakan amanah barunya ini sebagai ibu dan pendidik anak-anak. Nah, kalau sebagai ibu dan pendidik anak-anak ini, tentu ini dilekatkan oleh Islam kepada para perempuan adalah karena dia yang melahirkan generasi barunya. Secara fisik memang kemudian disiapkan oleh Allah, secara biologis disiapkan rahim itu tempatnya ada di perempuan untuk menjaga bayi itu, lalu kemudian nanti untuk kehidupan pertamanya disiapkan ASI-nya itu ada pada para perempuan. Maka di situ kemudian kita mengenal ada hukum-hukum tentang kehamilan, hukum-hukum tentang kelahiran, hukum-hukum tentang persusuan rodoah, lalu hukum tentang haldonah, pengasuhan anak pada usia dini. Nah, itu yang untuk melaksanakan peran ini itu oleh Islam bahkan kemudian diberikan sebuah privilege gitu ya, pada para ibu ini. Misalkan pada saat yang sama kan dia sebagai manusia, sebagai hamba Allah ada kewajiban untuk berpuasa. Pada waktu dia dalam keadaan haid atau kemudian dia dalam keadaan hamil atau menyusui, yang itu kemudian untuk melakukan puasa tadi itu dia kesulitan, dibolehkan mengambil rukhsah tidak berpuasa saat itu, dibayar ketika dia sudah mampu. Jadi upaya melestarikan generasi benar-benar mendapatkan perhatian di dalam Islam, dan itu sampai membuat seorang ibu itu memang tidak boleh dipisahkan oleh siapapun pada masa awal penjagaan dia terhadap anaknya. Jadi kalau ada anak masih usia dini, masih dalam rodoah itu berarti persusuan gitu ya. Mau diajak pergi oleh ayahnya tidak bisa kalau kemudian tidak sah ibunya. Harus seizin ibunya dan ibunya juga harus dibawa, misalnya seperti itu. Bahkan ketika masa Rasul ada seorang pezina perempuan ya, yang ketika kemudian dia sudah mengaku mau dijatuhkan hukuman, dia mengatakan dia sekarang hamil, kalau itu lahirkan dulu. Setelah dia melahirkan, dia datang lagi minta dibersihkan, minta disucikan dengan dijatuhkan hukuman rajam pada dirinya oleh Rasul, susui dulu anak 2 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa memang itu sebuah peran yang sangat dimuliakan oleh Islam sampai bahkan diberikan privilege seperti itu. Dia adalah madrasah pertama, dasar bangunan kemudian anak. Dari tangannya itu goresan awal bagaimana pemimpin akan lahir itu akan dilakukan oleh seorang wanita. Dan kita meskipun di dalam rumah tangga itu ditetapkan oleh Islam bahwa pemimpin rumah tangga itu adalah suami, akan tetapi kita sebagai seorang ibu dan manajer rumah tangga di rumah tangga kita, di rumah tangga suami kita adalah pemimpin. Ini jelas sekali hadisnya bahwa kullukum ra'in, setiap dari kalian itu adalah seorang pemimpin atau pemelihara urusan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap dari kalian akan ditanya oleh Allah terkait dengan apa yang menjadi peliharaannya, yang dipimpinnya. Seorang laki-laki warrajul ra'in ala ahli bait, seorang laki-laki itu adalah pemelihara, pemimpin atas seluruh anggota rumahnya. Bahwa mas'ulun anhum, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Wal mar'ah, dan para perempuan itu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladi. Dia adalah seorang pemimpin bagi anggota keluarga suaminya dan juga anak-anaknya. Maka wahiyya mas'ulatun anhum, dia akan ditanya oleh Allah bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap amanah kita untuk menjaga, mengajari, mendidik, memelihara anak-anak kita dan rumah tangga kita. Nah, ini contoh di antara dalil yang menunjukkan bahwa memang sebagai seorang perempuan itu ada kekhasan peran, yaitu warabbatul bait, ibu dan manajer rumah tangga. Sebagai ibu bahkan kemudian contohnya adalah di antara kewajibannya adalah persusuan rodoa. Tapi sebelum ini ada banyak ya, ada banyak dalil tentang kehamilan kan juga ada. Lalu setelah kehamilan ada kelahiran, itu juga ada hukum-hukum khususnya. Kemudian ada rodoah, persusuan ini. Lalu ada hadonah, pemeliharaan, pengasuhan. Sebagai istri, kita adalah partner terbaik suami di rumah. Kita adalah teman, sahabat terbaik. Karena di dalam Islam itu hubungan antara suami istri itu bukan atasan bawahan, bukan pemimpin dan rakyat, bukan karyawan dan yang menggaji, bukan, tetapi sahabat terbaik satu sama lain. Yang kemudian mereka hubungannya sifatnya sahabat terbaik, tetapi bahwa ditetapkan oleh Allah pemimpin dari
pemimpin dari rumah tangga itu adalah suami. Itu sesuatu yang sangat sangat wajar kita pahami dalam satu organisasi apapun. Nggak bisa kemudian sama-sama pemimpin, sama-sama rakyat. Nggak ada ceritanya begitu. Itu justru akan membuat merancang kegagalan kalau seperti itu. Dan tidak kemudian menjadikan otomatis yang pemimpin pasti yang mulia, enggak, tapi yang paling bertakwa itulah yang paling mulia. Kalau kemudian peran kita sebagai anggota masyarakat, ini adalah kiprah kita di sektor publik, tidak hanya di domestik dalam rumah tangga kita. Nah, ini bahwa kita itu adalah partner dari kaum pria. Jadi ini bukan pesaing, bukan ancaman gitu, tapi ini partner dengan anggota masyarakat yang lain untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, kebaikan. Jadi mewujudkan kebaikan, bukan malah membuat kerusakan. Jadi kalau kemudian para perempuan-perempuan kemudian malah dengan dia tidak melakukan ketaatan, dia abaikan rambu-rambu dalam berkiprah di tengah masyarakat, misalkan dengan membuka auratnya, memilih pekerjaan yang mengeksploitasi feminitasnya dan seterusnya, itu bukan mewujudkan kemaslahatan, itu justru merusak kemaslahatan masyarakat. Kita dibolehkan berkiprah dalam bidang apapun, nah termasuk dalam hal ini. Hari ini kita sudah mengambil posisi kita memilih menjadi seorang dokter. Mungkin kemudian di antara kita ada yang lebih ke arah tenaga terampilnya, tapi ada yang juga mengambil jalur akademis menjadi pakar atau ahlinya, kan begitu kan ya. Atau kemudian menjadi pejabat publik tertentu. Dibolehkan, meskipun nanti ada rambu-rambunya. Secara kepada anak-anak bangsa, anak-anak umat, kita itu juga ibu generasi. Jadi kita itu tidak hanya nggak rela kalau anak kita yang kurang gizi, tetapi kita juga melihat siapapun anak dari umat ini itu, kalau mereka mengalami gangguan kesehatan, kita tidak rela, kita juga merasa sedih, kita juga menginginkan yang terbaik untuk mereka. Kita bukannya tidak mau hanya anak-anak kita yang kemudian waktu sekolah dia kejatuhan bangunan sekolah yang sudah rapuh karena tidak dipelihara oleh pemimpinnya. Bukan hanya itu, tapi siapapun kalau kemudian kita kenali ada anak-anak generasi ini yang mengambil resiko seperti itu, kita tidak rela. Untuk sekolah dia harus menyeberangi sungai, dia harus ada peluang untuk jatuh dan seterusnya, itu kita tidak rela karena kita ibu generasi. Karena itulah kemudian kita melakukan pembelaan, kita melakukan menyampaikan aspirasi, kita juga kemudian menyampaikan pendidikan kepada generasi. Itu kita berkewajiban untuk menciptakan masyarakat yang kondusif untuk tumbuh kembang generasi dan juga masyarakat secara umum supaya mulia dengan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini contoh beberapa, kalau dicari dalilnya itu ada banyak dalil yang itu diambilkan boleh dari Al-Qur'an, boleh juga dari hadis. Hadis itu bisa dari perkataan Rasul, bisa juga dari perbuatan Rasul, misalnya Rasul membolehkan siapa begitu, atau dari takrir atau diamnya Rasul. Ada peristiwa yang terjadi di depan beliau, tapi beliau mendiamkannya, itu menunjukkan persetujuan beliau. Bahwa sejak zaman Rasul dulu, misalkan istri Rasul, Khadijah binti Khuwailid, itu adalah seorang businesswoman yang sangat mapan, begitu kan ya. Aisyah itu adalah seorang ulama perempuan yang bahkan kemudian dijadikan rujukan oleh para sahabat untuk mengambil ilmu ini, hadis dari Rasul, sampai pada hal-hal yang sifatnya private, karena beliau yang membersamai Rasul dalam kehidupan personal ya. Dan kemudian ada beberapa sahabiah yang kemudian juga bahkan ikut terlibat dalam perang atau kemudian terlibat dalam mengobati pasukan perang dan seterusnya. Nah, sekali lagi bahwa semua porsi peran-peran tadi itu tidak otomatis akan membawa kita pada kemuliaan, kecuali kita melaksanakan itu dengan penuh ketaatan, yaitu ketakwaan itu, yaitu ketaatan kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, memahami rambu-rambunya. Kalau itu diperintahkan kita ambil, kalau itu diwajibkan harus kita lakukan, kalau itu diharamkan kita tinggalkan. Kalau kemudian di situ adalah kesunahan, kita berusaha sempurnakan, berusaha kita ambil. Kalau itu dimakruhkan, kita berusaha tinggalkan, dan memilih untuk hal-hal yang mubah itu dengan pilihan yang tepat. Seperti di dalam surat Al-Hujurat 13 ini, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kalau secara tampilan real dalam sejarah, ini bukan pada masa Rasul, pada sejarah peradaban Islam, di dalam sistem yang menerapkan Islam secara kafah, yaitu kalau kita mengenal dalam ilmu fikihnya itu adalah negara khilafah Islam, itu ada banyak para perempuan terpelajar. Ada banyak perempuan terpelajar yang mereka itu mereka secara keilmuan itu sampai mencapai peringkat yang tinggi di semua bidang. Mereka menjadi ahli hukum terkenal, mereka
ada yang menjadi qadhi atau hakim, mengeluarkan putusan-putusan, mereka menjadi mufassir, mereka meriwayatkan hadis, muhaddisat. Mereka banyak menulis buku tentang terkait dengan berbagai bidang ilmu. Bahkan kemudian di antara mereka ada yang menjadi pengajar atau guru di kampus-kampus ya, di pendidikan-pendidikan tinggi, dan jumlahnya tidak sedikit. Ditulis oleh Carla Daya dengan judul A Secret History. Dia mengatakan bahwa Ruth Radet, dosen senior tentang sejarah Islam dan Timur Tengah di Universitas Ibrani Yerusalem, mendokumentasikan bahwa proporsi dosen perempuan di banyak perguruan tinggi Islam klasik itu kalau kemudian mau dibandingkan dengan universitas-universitas barat pada zaman modern ini, itu ternyata lebih besar, lebih tinggi zaman itu. Para perempuannya ternyata sangat sangat besar. Dan mereka kualifikasinya seperti apa, tampilan profilnya seperti apa. Mereka itu adalah orang-orang yang meskipun punya kiprah di sektor publik yang sedemikian luar biasanya, begitu ya, sedemikian luar biasa pentingnya, tapi kemudian tidak tercatat, minimal ini dari biografi 8.000 muhaddisat, para perempuan periwayat hadis, pencatat hadis ini. Untuk melakukan pencatatan hadis itu, ibu-ibu jangan dibayangkan seperti sekarang kita kemudian melakukan apa, hanya membuka googling atau kemudian membuka link-link yang bisa kita akses dari rumah. Enggak, mereka harus mendatangi satu persatu para periwayat hadis tadi itu, mencatatnya. Jadi itu menempuh perjalanan darat yang sekian lama, musim yang berbeda, dan seterusnya. Dan mereka juga adalah seorang istri, juga seorang ibu. Nah, dari catatan biografi 8.000 muhaddisat yang dibuat oleh Muhammad Nabi Akram, beliau melakukan meneliti bagaimana profilnya. Beliau mengatakan bahwa tidak seorang pun dari mereka dilaporkan menganggap rendah domain kehidupan keluarga atau mengabaikan tugas-tugas di dalam rumah tangga tersebut, seperti merasa tidak perlu untuk nyeboi anaknya sendiri, menyuapin anaknya sendiri, memandikan anaknya sendiri, atau melayani suami, makanan suaminya misalkan. Tidak ada yang dilaporkan menganggap rendah domain kehidupan keluarga atau mengabaikan tugas-tugas di dalamnya. Tidak pula menganggap bahwa menjadi seorang perempuan ini lebih rendah daripada laki-laki seperti ala feminis hari ini yang mengklaim karena modern, kemudian dia mengatakan justru posisi perempuan itu tidak diuntungkan sehingga kemudian mereka menginginkan menutupi fitrahnya sebagai seorang perempuan. Ini mereka muhaddisat ini tidak ada begitu. Para ulama perempuan ini, para ulama hadis perempuan yang jumlahnya ribuan ini, tidak ada yang diceritakan seperti itu. Bahwa mereka kemudian juga tidak pernah menganggap bahwa tugas mereka hanya untuk ngurusi rumah saja, juga tidak. Gitu. Mereka juga memiliki pemahaman bahwa dia juga punya tugas untuk masyarakat yang lebih luas di luar domain keluarga, kehidupan keluarga. Ada aktivitas dakwah yang dilakukan di sana, ada mungkin ilmu yang kemudian ditunggu oleh masyarakat untuk dia bagi atau dia khidmahkan. Itu mereka memahami seperti itu. Tetapi coba dilihat ini, antara sektor atau domestik dengan publik itu tidak pernah kemudian menjadi sebuah persoalan. Nah, kalau kita reviewkan, berarti profil kita itu seperti apa? Profil yang kita miliki itu seperti apa? Ketika kemudian kita dilahirkan, Allah sudah memberi kita misi penciptaan, kita harus jadi seperti apa? Visi penciptaan itu kalau kemudian dalam pendidikan, sistem pendidikan kita menyebutnya sebagai visi generasi. Lekat pada waktu setiap generasi itu lahir, maka generasi itu harus dicetak seperti ini. Yang pertama adalah mereka harus menjadi orang-orang yang solih kalau bahasa umumnya. Kalau bahasa yang lebih spesifik, itu adalah orang-orang yang berkepribadian Islam, yang berpola pikir Islam. Jadi kalau memahami segala sesuatu itu dia tepat, mengikuti tuntunan Islam. Lalu setelah dia temukan jawabannya tuntunan Islam seperti apa, yang sudah dia pahami itu, dia jadikan pengikat dari sikapnya, amalnya, hawa nafsunya. Itu namanya berkepribadian Islam. Atau solih, atau solihah kalau kita perempuan. Lalu yang kedua, melekat kepada seorang muslim atau muslimah itu adalah ketika dia itu meyakini dia itu hidup untuk menerapkan Islam, dia harus berprofil seperti seorang muslimah yang taat. Dia tidak hanya akan menjadikan ketaatan itu hanya pada dirinya saja, tapi berusaha mewujudkan ketaatan kepada Allah tadi itu dalam kehidupannya secara umum. Maka kalau kemudian di situ ada kemungkaran, ada kerusakan, di situ ada perzinahan, di situ ada orang minum khamr, di situ ada korupsi, di situ ada orang pencuri dan seterusnya, itu tidak sesuai dengan aturan Islam, maka dia akan menjadi orang yang meluruskannya. Karena dia adalah juga sekaligus
embedded di dalam profil muslim itu adalah dia seorang yang muslih, seorang yang memperbaiki, seorang yang mengemban dan menyerukan atau memperjuangkan Islam itu. Itu profil dasar kita. Nah, kalau kemudian pada perjalanan berikutnya kita akan dicetak pada saat pendidikan tinggi itu, kemudian Anda milih jadi apa? Itu untuk menjadi khalifatul fil ard itu Anda memilih menjadi pengelola bumi ini tuh sebagai apa? Kan nggak bisa semua itu kita ambil semua perannya. Ada yang kemudian di bidang pertanian untuk penyediaan pangan, ada yang kemudian untuk apa namanya transportasinya, atau kemudian penyedia untuk pendidikan dan seterusnya untuk mengelola bumi. Itu ada banyak yang perlu diperlukan di situ. Nah, kita kemudian mengambil hari ini tuh memilih untuk menjadi dokter, maka harus menjadi dokter yang profesional di situ. Jadi profil ini kita lihat ya, profil ketiga itu profil sebenarnya pilihan, ya. Pilihan yang benar sekarang kita sudah mulai ambil. Tetapi kalau yang 1 dan 2 itu embedded, itu lekat, itu sudah ada dalam profil kita sebagai seorang muslim. Harus kita punya. Nah, ini kalau saya mundur sebentar untuk menjelaskan dapat dari mana kok kita itu harus jadi seorang soli, berkepribadian Islam, kita muslim, kita harus menjadi orang yang juga menjaga dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu dari sini. Bahwa dalam Islam itu visi generasi itu adalah yang nomor 1 itu dalilnya di bawah itu Bu ya, antara di mana makhlukul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, kita hamba Allah. Kemudian di dalam Al-Baqarah 30 itu kita yang gini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah gitu. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikatnya, aku mau menciptakan ada khalifah. Khalifah itu pengganti Allah untuk mengelola bumi. Mengelola bumi itu ya memakmurkannya, untuk menghasilkan pangan di situ, untuk menghasilkan oksigen di situ, untuk kemudian menghasilkan api atau bahan bakar, untuk kemudian menjadi tempat hidup yang nyaman dan kondusif untuk manusia, ya untuk hewan-hewan dan seterusnya. Itu mengelola bumi, khalifatul fil ard. Kalau kemudian di dalam tafsirnya Al-Qurtubi misalkan di situ kemudian ini urusannya terkait dengan bahkan sampai memilih pemimpin, mengangkat pemimpin untuk mereka itu memimpin pelaksanaan aturan Allah untuk mengelola bumi. Nah, lalu kita juga diajari di dalil yang lain untuk selalu berdoa ketika punya harapan kepada anak-anak kita itu adalah waja'alna lil muttaqina imama. Agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Berarti jadi pemimpin yang bertakwa. Kalau jadi pemimpin yang bertakwa, jadi pakar-pakar yang bertakwa, ahli-ahli yang bertakwa. Lalu nggak boleh menjadi generasi yang lemah. Hendaklah takut kalian meninggalkan generasi yang lemah di belakang kalian itu. Ini adalah harus menjadi generasi yang tangguh. Kita siapkan kekuatan yang mulai dari bangunan kepribadian itu mulai dari akidahnya sampai kemudian ketaatan dia kepada syariah, lalu kemudian dia memiliki life skill dan seterusnya. Lalu yang kelima, ini kekhasan dari generasi muslim adalah kita itu akan bisa menjadi khairu ummah, ya, khairu ummah ukhrijat linnas. Jadi umat terbaik level global karena ukhrijat linnas yang dikeluarkan untuk seluruh umat manusia. Berarti kan sebagai apa? Generasi yang memiliki kualifikasi internasional global. Yang terbaik itu ketika apa? Kita menjadi pelaku amar ma'ruf nahi mungkar karena dorongan umat. Ternyata dilekatkan oleh Allah di situ. Kita akan jadi umat terbaik itu kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu profil kita itu gitu berarti. Apa potensi yang kita miliki kalau kita profil kita seperti itu? Kita punya potensi intelektual dan skill. Ini kita mau membahas tentang potensi ini karena untuk kemudian bisa merumuskan apa kontribusi kita. Ya, potensi yang pertama adalah potensi intelektualitas dan skill, ya kan? Kita punya kemampuan memahami persoalan mungkin lebih tinggi dari masyarakat, kita punya kemampuan untuk melakukan edukasi, pelayanan dalam bidang kesehatan. Maka itu harus kita pertimbangkan dan kita manfaatkan. Potensi harta, karena di situ tadi kita itu diperintahkan untuk menjadi seorang yang solid dan muslim, termasuk di dalamnya adalah kita harus membelanjakan tadi sebaik-baiknya untuk meraih ketakwaan dan posisi mulia di sisi Allah. Kita punya potensi jaringan, kita punya potensi kedudukan, dihormati, dijadikan rujukan. Kalau kita membuat sebuah tulisan akan dirujuk oleh orang. Ya. Kita punya potensi komunal, kok bersama-sama kita menyuarakan satu aspirasi yang sama, bahkan kita bisa menjadi grup yang atau kelompok yang bisa melakukan pressure terhadap kebijakan yang salah. Nah, sehingga apa peran kita? Kalau potensinya tadi itu seperti itu, maka peran dan kontribusi yang kita lakukan pertama adalah kita mengamalkan ilmu dan skill yang kita punya dengan cara yang terbaik sebagai amal solih. Jadi karena Allah semata kita berusaha untuk mengupgrade kualifikasi kita itu dalam setiap profilnya, yang solih, yang muslih, yang
dokter yang profesional. Itu harus kemudian kita juga selalu perbaiki, selalu sempurnakan, selalu tingkatkan. Lalu yang berikutnya kita bisa memiliki peran sebagai opinion maker dan leader, karena terutama dalam bidang kesehatan gitu ya. Dan Islam, kan Islam jalan hidup kita. Jadi kalau kita kemudian bicara pakai sudut pandang Islam, itu bisa. Pakai tulisan. Hari ini semua orang punya peluang yang sama untuk menjadi broadcaster kebaikan melalui akun sosial pribadi. Itu kita bisa. Apalagi kemudian bersama-sama. Kalau bersama-sama kita bahkan bisa mengoreksi kebijakan yang salah dan merugikan masyarakat. Terutama dalam bidang kesehatan kalau dokter. Kalau secara umum, sebagai seorang muslim, kita bisa bicara tentang pengelolaan minyak dalam Islam seperti apa. Kita bisa bicara pengelolaan sumber daya alam seperti apa. Itu boleh kan, kita menjadikan Islam sebagai rujukan. Nah, itu jadi Ibu, kalau kemudian kita lihat sebenarnya profil kita sebagai seorang dokter itu kalau dalam jenjang pendidikan itu bentukannya itu di yang 7 tahun ketiga itu di pendidikan tinggi. Setelah kita itu dibentuk profil syahsia Islam dan pejuang Islam dimanapun kita berada. Maka nggak boleh kemudian hanya fokus pada menghebatkan profil dokternya saja. Lalu kemudian ternyata menjadi muslimnya itu ala kadarnya, menjadi muslihnya pembela Islamnya juga ala kadar, tidak boleh. Karena itu justru adalah profil dasar kita, melekat pada pengakuan kita bahwa kita adalah seorang yang beriman. Itu adalah kita itu harus menjadi pribadi yang solih, muslih, kita menguasai sains, skill dan teknologi tertentu, ada profil pengemban amanah tertentu yang kemudian kita sudah pilih ketika kita ada di jenjang pendidikan tinggi. Ini adalah kalau tadi dikatakan apa kepribadian Islam itu ini terdiri dari ada pola pikir, ada pola sikap. Pola pikir itu artinya adalah kalau kita berpikir apapun, kita jadikan, kayak kita mau memahami apapun, kita jadikan informasi dari Islam itu sebagai rujukan untuk menetapkan benar, salah, baik, buruk, terpuji, tercelanya, apa hukumnya. Lalu kemudian setelah kita pahami, kita jadikan sebagai pengikat pola sikap kita, kecenderungan kita, naluri kita, amal kita, hawa nafsu kita. Jadi diikat oleh pemahaman. Kalau terbentuk pola pikir dan pola sikap yang itu disandarkan kepada akidah Islam, maka terbentuklah yang namanya kepribadian Islam. Nanti akan terlihat sebagai buahnya itu adalah karakter-karakter khas sebagai seorang muslim yang bertakwa. Nah, ini proses berpikir yang mengantarkan pada terbentuknya pola pikir Islam itu kayak begini nih. Bahwa untuk setiap berpikir itu tidak hanya melibatkan otak, tetapi untuk bisa berpikir tentang sesuatu itu pasti harus ada fakta yang tidak kita pikirkan, ditangkap oleh indera yang kita punya. Indera sebagai saraf sensori akan mengantarkan kepada pusat susunan saraf, diantarkan ke otak, dan otak manusia itu kemudian dia diberikan oleh kemampuan untuk mengikatnya dan satu informasi. Oh, ini makanan ini apa? Kita lapar, saya ada fakta, kita merasa lapar. Ada makanan, saya boleh makan apa? Ditangkap oleh indera kan? Ini apa ya ini ya? Ini daging apa ya? Oh, ini daging apa ini? Ditangkap oleh indera, diantarkan ke otak, maka kemudian pilihan menggunakan informasi yang mana inilah yang akan menentukan pola pikir kita seperti apa. Kalau kita gunakan informasi yang itu dibangun dari akidah Islam yang mengatakan halal haram sebagai standar, setelah difahami, oh ini adalah daging babi. Oh, daging babi nggak boleh, kamu harus makan yang halal. Maka kemudian kita akan mendapatkan informasi atau kesimpulan, saya tidak akan memakan daging babi ini. Ini ada pola pikir tertentu, ada pemahaman yang dibentuk, lalu kemudian menentukan pola sikap. Nah, jadi ini semua ibu-ibu ternyata untuk bisa mengantarkan kita bisa melaksanakan tugas kita seperti itu tadi, itu awalnya adalah kita memiliki pemahaman terhadap tuntunan Islam untuk bisa menjalankan semua episode dan profil-profil kita, episode hidup kita dan semua profil-profil kita. Dan memang Al-Quran sudah menyampaikan melalui Rasulnya bahwa kalau kemudian kita itu diinginkan kebaikan oleh Allah, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya itu akan ada kebaikan, Allah itu akan memfakihkan dia, akan membuat dia itu ngerti persoalan agamanya. Memang memahami sakofa Islam, tuntunan Islam agama ini, itu akan menjadi semacam guidance, lampu, petunjuk yang akan membuat kita itu tidak akan kesasar-sasar sehingga salah mengambil langkah. Karena itulah seruannya ya ini, satu saja. Semua itu untuk bisa melaksanakan semua peran dan posisi itu supaya benar, supaya tepat, prioritasnya benar, meletakkan itu dengan tepat, itu butuh ilmu. Maka kita harus ngaji. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.